Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Mufaroha dengan NIM 226121012 dengan mata kuliah Metodologi Studi Islam kelas 6A. Saya di sini ingin menjawab beberapa pertanyaan dari mata kuliah Metodologi Studi Islam. Yang pertama yaitu pertanyaannya, sebagian kaum orientalis ada yang menyatakan bahwa agama Islam adalah buatan Nabi Muhammad dan merupakan hasil ciplakan dari agama Yahudi yang dimodifikasi. Dikarenakan adanya beberapa ajaran yang sama, di antaranya yang pertama, Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Kemudian yang kedua, ada satu hari yang suci dalam sepekan, yaitu hari Sabtu bagi orang Yahudi dan hari Jumat bagi orang Islam. Kemudian yang ketiga, ada sekitar 14 kosakata yang ada dalam Al-Quran, yang merupakan kosakata yang hanya ada dalam kitab orang Yahudi. Kemudian yang keempat, Nabi Muhammad pernah berdagang ke Syam dan disinyalir belajar ajaran Yahudi dengan para pemuka agamanya yang kemudian dimodifikasi menjadi agama Islam. Bagaimana tanggapan kalian terhadap statement tuduhan tersebut? Tanggapan dan sanggahan disertai dengan bukti yang konkret. Jawabannya adalah tuduhan bahwa Islam adalah buatan Nabi Muhammad dan merupakan hasil jiplakan dari agama Yahudi adalah pandangan yang tidak berdasar dan mengabaikan banyak fakta historis, linguistik, dan teologis. Yang pertama tadi kan pembuatan bumi dan langit selama 6 hari. Konsep penciptaan dalam 6 hari juga disebutkan dalam Taurat, tetapi terdapat perbedaan signifikan dalam Al-Quran. Setelah menyebutkan penciptaan dalam 6 masa, Allah menegaskan bahwa Dia tidak merasa letih, seperti di surat Quran surat Qaf ayat 38. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa, dan kami sedikit pun tidak ditimpa keletihan. Sebaliknya, dalam Taurat versi sekarang disebutkan bahwa Tuhan beristirahat pada hari ketujuh, yang bertentangan dengan konsep keesaan dan kemahakuasaan Tuhan dalam Islam. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran tidak menyalin tetapi mengoreksi kesalahan dalam teks sebelumnya. Yang kedua, konsep hari suci dalam Islam dan Yahudi. Hari suci dalam Islam atau hari Jumat dan dalam Yahudi hari Sabtu memiliki makna yang berbeda. Dalam Islam, hari Jumat adalah hari yang paling utama, bukan sebagai hari istirahat total seperti dalam agama Yahudi. Nabi Muhammad bersabda, hari terbaik di mana matahari terbit adalah hari Jumat. Hadis riwayat Muslim. Selain itu, dalam Islam tidak ada larangan bekerja pada hari Jumat setelah sholat Jumat. Berbeda dengan konsep hari Sabtu dalam Yahudi yang melarang segala bentuk pekerjaan. Kemudian yang ketiga, kosakata dalam Al-Quran yang mirip dengan Ibrani atau dalam bahasa Yahudi. Bahasa Arab dan Ibrani berasal dari rumpun bahasa Semit, sehingga wajar jika ada kesamaan kosakata. Ini bukan bukti penjiplakan, melainkan fenomena linguistik alami. Sebagai contoh, kata shalom dalam bahasa Ibrani mirip dengan salam dalam bahasa Arab. Kesamaan ini terjadi juga pada bahasa lain yang berasal dari satu rumpun, misalnya bahasa Inggris dan Jerman. Kemudian yang terakhir, perjalanan dagang Nabi Muhammad ke Syam. Meskipun Nabi Muhammad pernah berdagang ke Syam, tidak ada bukti sejarah yang menunjukkan bahwa beliau belajar agama Yahudi secara formal dari para rabi Yahudi. Bahkan Al-Quran mencatat bahwa kaum Quraisy sendiri menuduh Nabi belajar dari seseorang, namun Allah membantahnya. Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa mereka berkata, sesungguhnya Al-Quran itu hanya diajarkan oleh seorang manusia kepadanya. Padahal bahasa orang yang mereka tuduhkan atau menjadi pengajarnya adalah bahasa asing. Sedangkan ini adalah dalam bahasa Arab yang jelas, seperti yang ada di Quran surat An-Nahl ayat 103.
Jika memang Islam hanya menyalin dari Yahudi, mengapa ada banyak perbedaan fundamental antara ajaran Islam dan ajaran Yahudi? Islam menolak konsep bangsa pilihan eksklusif. Yahudi menegaskan keesaan Tuhan tanpa sekutu dan memiliki hukum syariat yang berbeda dengan hukum Yahudi. Baik, pertanyaan yang kedua yaitu deskripsi masalahnya. Ada seorang suami yang sangat mencintai istrinya dan akan melakukan apapun agar istrinya bahagia. Setelah sekian tahun, sang istri mengandung anak yang sudah lama idambakan. Suatu saat, sang istri ngidam air kelapa muda yang kebetulan belum musim berbuah. Hanya ada satu pohon kelapa yang kebetulan yang tinggi kepunyaan tetangganya yang ada buah kelapa mudanya. Sang suami pun akan melakukan segalanya demi bisa mendapatkan buah kelapa muda tersebut agar istrinya bahagia. Bagaimana implementasinya, metode dan metodologi dalam masalah tersebut? Oke, yang pertama, metode ada dua metode, yaitu metode pengambilan keputusan dan metode pelaksanaan. Metode pengambilan keputusan. Suami dapat menggunakan berbagai metode pengambilan keputusan untuk menentukan cara terbaik untuk mendapatkan air kelapa muda, seperti metode pro dan kontra, menimbang pro dan kontra dari setiap pilihan seperti memanjat pohon kelapa sendiri, meminta bantuan tetangga, atau membeli air kelapa muda dari tempat lain. Metode kedua yaitu metode brainstorming, bertukar pikiran dengan orang lain untuk mendapatkan ide-ide kreatif seperti mencari alternatif buah lain yang mirip dengan air kelapa muda. Kemudian metode yang ketiga yaitu metode AHP atau Analytic Hierarchy Process, yaitu menganalisis berbagai pilihan secara sistematis, mempertimbangkan faktor-faktor penting seperti risiko, waktu, dan biaya. Nah, metode 2 yaitu metode pelaksanaan. Setelah memiliki metode pengambilan keputusan, suami harus menentukan cara terbaik untuk melaksanakannya. Contohnya memanjat pohon kelapa sendiri, pohon kelapa membutuhkan keterampilan dan fisik yang kuat. Suami harus memastikan keamanannya dan mempertimbangkan risikonya. Yang kedua, meminta bantuan tetangga. Dapat meminta bantuan tetangga yang memiliki pohon kelapa muda. Kemudian yang ketiga, membeli air kelapa muda dari tempat lain. Suami dapat mencari tempat lain yang menjual air kelapa muda, meskipun mungkin harganya itu lebih mahal. Kemudian pertanyaan yang ketiga, jelaskan peta konsep MSI dan apakah mungkin Islam disebut sebagai ilmu pengetahuan? Jika mungkin, jelaskan aspek-aspek yang mendukung statement tersebut. MSI adalah pendekatan sistematis dalam memahami Islam sebagai ilmu dengan metode ilmiah. Peta konsepnya meliputi epistemologi Islam, yaitu sumber ilmu seperti wahyu, akal, dan empiris. Kemudian ada metode studi Islam, yaitu tafsir, fikih, sejarah, sosiologi, dan filsafat. Kemudian yang ketiga, pendekatan studi Islam, itu normatif, historis, dan empiris. Apakah Islam bisa disebut ilmu pengetahuan? Ya, karena Islam memiliki sistem keilmuan yang terstruktur. Aspek pendukungnya yaitu sumber ilmu objektif seperti wahyu dan akal. Kemudian yang kedua, mendorong kajian ilmiah, yaitu observasi dan pemikiran kritis seperti yang ada di Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Kemudian yang ketiga, ada metodologi ilmiah, itu analisis, dedukasi, dan observasi seperti dalam fikih. Kemudian yang keempat, sejalan dengan sains. Contoh embriologi dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai ayat 14. Kemudian yang kelima, paradigma ilmiah. Islam menyatukan wahyu dan rasionalitas.
Jadi kesimpulannya gini, Islam adalah ilmu karena memiliki metode ilmiah, mendorong penelitian dan mengintegrasikan wahyu dengan rasionalisme. Mungkin cukup sekian jawaban dari pertanyaan-pertanyaan di atas. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.